Hai teman-teman, cara menanam buah durian di pot agar bagus. Ya, caranya gampang banget. Jadi teman-teman sediain pot seperti ini, lalu beli buah durian dan dibalik seperti ini. Apakah bisa hidup? Nggak bisa. Jadi ini video ini yang khusus menanam durian ini berbuah di pot. Ini video bercandaan. Tapi yang nggak bercanda adalah ketika bijinya ini akan aku semai, kemudian akan aku sambung dengan jenis yang unggul. Nah, teman-teman tak kasih lihat ya. Jadi aku tuh lagi proyek bikin ini kebun uji coba. Jadi di sini ini ada sekitar hampir 50 jenis tanaman, teman-teman, dan semuanya akan aku uji coba menggunakan sistem organik. Jadi enggak beli pupuk kimia, bahkan juga enggak pakai pupuk kandang. Nah, ini tinggal finishing aja ya, masih kurang 1-2 polybag. Benihnya sebagian udah tumbuh, sebagian belum. Yang belum diisi benih cuma yang ini. Yang ini memang belum tumbuh. Yang di sini udah mulai tumbuh. Rencananya yang udah tumbuh di sini kan lebih dari satu setiap pot. Nah, ini akan dipindah, ditanam di yang sebelah sini gitu loh. Kan waktu itu bikinnya kan dari sana dulu kan. Sana sini. Nah, nanti ini yang paling baru saja selesai ini tadi ya, teman-teman ya. Emang dikerjakan sendiri. Nah, emangnya bisa Mas berkebun nggak beli pupuk, nggak pakai pupuk kandang? Emangnya bisa? Optimis bisa. Jadi teman-teman yang tertarik uji coba, silahkan bikin media tanam seperti ini, atau terserah teman-teman ya, atau 1-2 dulu juga nggak apa-apa. Tak kasih lihat ya. Kalau yang ini beneran cuma bercandaan menanam ininya ya teman-teman ya. Nah, kalau ini beneran teman-teman, jadi ini biji bawang India. Dia akan aku jadikan benih untuk ditanam lagi, karena bawangnya itu gede-gede. Kalau bawang merah biasa seperti yang ini, aku nanam tuh nggak pernah muncul bunganya. Jadi kalau nanam ya harus ambil umbinya yang kecil ya. Kalau bawang merah sebenarnya untung juga teman-teman. Biasanya aku nanam satu umbi itu biasanya menjadi 8 atau 9 sampai 10 umbi. Jadi untung ya teman-teman ya kalau kita berkebun. Dan ini juga tanpa beli pupuk kimia sama sekali teman-teman. Nah, uji cobanya ini adalah seperti ini, tak kasih lihat. Tarau, ini apakah ini? Tak kasih lihat ya bahan bakunya ya. Nah. Jadi bahan bakunya itu semua ada di sawah teman-teman. Cuma modal tenaga doang. Jadi aku nggak punya sapi, tapi aku punya sabit buat nyari rumput. Nah, di sawah itu kan rumput jadi musuhnya petani ya teman-teman ya. Nah, kalau aku malah rumputnya aku sabit, cari sebanyak mungkin, terus aku jemur sekering mungkin supaya bisa awet disimpan. Jadinya kayak gini. Ini kalau teman-teman cium aromanya itu mirip-mirip kayak teh teman-teman ya, tapi masih segeran teh daripada ini. Jadi kan kalau teh itu daunnya yang benar-benar muda dan dijemur. Kalau ini kan sebagian ada daun yang tua, ada batang kayak gitu ya. Jadi aku ambil di sini sekitar 2 kilo, tidak aku timbang benar-benar ya teman-teman ya. Aku cuma ambil 2 kg rumput yang udah kering, terus aku campur sama air, kira-kira 50 liter air. Aku nggak kasih bahan probiotik apapun, nggak aku kasih bahan apapun. Jadi bener-bener cuma rumput
rumput sama air doang, aku taruh di sini ya. Dan ini udah sekitar semingguan teman-teman ya. Jadi ini secara perdukunan asik, bukan dukun ya, apa ya, menurut aku udah siap untuk digunakan. Tapi karena bibitnya belum tumbuh banyak, jadi ya belum aku gunakan. Jadi kalau teman-teman ingin mencoba atau ingin ya melihat-lihat dulu lah juga nggak apa-apa ya, kita belajar bareng. Tentunya ini nanti airnya akan aku campur lagi teman-teman ketika menyiram ke tanaman. Karena pernah aku coba sekali teman-teman ya, tanamannya langsung gosong mati ya, masih tanaman kecil. Sama, berarti dia itu kayak pupuk kimia juga teman-teman. Kalau kebanyakan kan juga mati ya kan. Lah, hasil dari ini ya, capek jongkok. Nah, hasil dari ini kalau aku siramnya kebanyakan juga mati atau terlalu pekat maksudnya ya. Jadi ibaratnya terlalu asin. Nah, kayak gitu itu juga akan mati teman-teman. Untuk kondisi yang pas ya masih akan dipelajarin lagi kayak gitu. Itu artinya 2 kg rumput sama 50 liter air itu terlalu pekat. Jadi mau gimana pun harus dicoba lagi sampai tidak terlalu encer tetapi juga tidak terlalu pekat, tapi juga menghasilkan tanaman yang subur. Fokusnya terutama di tanaman sayur teman-teman ya. Karena kalau tanaman sayur itu jelas kalau kita konsumsi pasti menyehatkan gitu ya. Terus cepat panennya gitu loh. Jadi fokusnya ke tanaman sayur, dedaunan. Karena kan udah banyak ya teori yang beredar kalau kita banyak makan sayur, apalagi sayur itu sayur yang organik atau alami, jelas sangat sehat. Oke. Jadi apakah teman-teman merasa kecewa? Enggak ya. Emang di sebagian banyak videoku itu emang kebanyakan awal mulanya itu dari selengean atau bercandaan, guyonan ya teman-teman ya. Tapi tetap poinnya aku dapat poinnya tetap aku sampaikan. Dan aku main YouTube itu nggak akan aku tutup-tutupi teman-teman. Kalau misalnya nanti tuh hasilnya jelek ya tetap aku sampaikan jelek. Kalau bagus ya tetap aku sampaikan bagus. Gitu. Biar apa ya? Ya apa adanya aja lah gitu. Dadah. Bagus ya teman-teman ya. Andai aja nih ada pohon durian yang ditanam di pot segini dan bisa berbuah seperti ini, waduh, ini pasti super ya teman-teman ya. Di sini udah terlihat mulai kekuningan ya di pinggir-pinggir apa ya, di batas ininya ya. Berarti kan di bagian ini kan ada buahnya gitu loh. Nah ini kayaknya 2 atau 3 hari lagi udah lebih manis ini rasanya teman-teman. Jadi ketika habis dipanen ya, habis jatuh itu ya, itu jangan langsung dimakan karena belum terlalu manis. Jadi harus semacam difermentasi secara alami gitu loh, dibiarkan. Nah, sedikit tips kalau teman-teman mau menanam bawang, pokoknya sejenis bawang merah, bawang putih dan lain-lain. Itu media tanamnya teman-teman pakai media yang benar-benar gembur ya. Apa ya? Maksudnya enggak yang gembur terus enggak banyak batunya, karena umbinya ini akan lebih cepat besar kalau medianya itu benar-benar gembur ya. Jadi modotnya, mekarnya itu gampang. Terus nah, setiap pagi atau setiap habis hujan itu sering-sering disiram ya. Disiram bukan karena tanahnya kering atau enggak, justru supaya daun itu hilang ya air hujannya. Karena kalau terlalu lama terkena air hujan,
nanti daunnya tuh kayak busuk gitu teman-teman. Jadi nyiramnya itu pakai gembor, seperti dihujani menggunakan air sumur. Itu tips santai aja sih gitu. Yuk teman-teman, subscribe untuk memudahkan kalau misalnya aku update video terbaru tentang uji cobanya ya. Banyak ini potnya ya. Dan ini akan jadi uji coba. Aku sangat senang sekali soalnya dengan uji coba teman-teman. Udah banyak nih. Memuaskan pokoknya. Entar jadi tahu gitu ya. Oh, kalau diginiin ternyata hasilnya jelek, diginiin hasilnya bagus. Gitu loh maksud aku. Kasih tahu temenmu buat kita belajar bersama teman-teman ya. Terima kasih.